Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai materi tentang koperasi yang berhubungan dengan koperasi wanita setia bakti. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gena Aulia Salsabila. Saya Cinta Maulida Indira. Saya Dinatika. Saya Dina Maharani. Saya Tiara Nurhaliza. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pertama pendahuluan, latar belakang. Koperasi yang merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan ini sudah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia. Koperasi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan sosial. Dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kepentingan anggotanya. Dalam pasal 43 ayat 2 Undang-Undang 5 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan merupakan anggota koperasi. Koperasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Arya Wiryatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896 dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Kemudian koperasi semakin berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Utomo. Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Muhammad Hatta, menjadi salah satu tokoh nasional yang dengan gigih mendukung kehadiran koperasi Indonesia. Hal inilah yang menjadikannya sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sejak pertama kali dikenalkan, prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat koperasi disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi karena keduanya sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan gotong royong. Tanggal 12 Juli 1947 dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia sekaligus diresmikannya Gerakan Koperasi Indonesia pada Kongres 1 di Tasikmalaya. Sejak saat itu, koperasi semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional. Pada awal kemerdekaan Indonesia, koperasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian. Setelah itu terjadi beberapa pergantian peraturan, hingga undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, kemudian oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Manajemen merupakan salah satu bagian penting dari setiap organisasi termasuk koperasi. Berhasil setidaknya sangat bergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemennya. Manajemen memang bukanlah satu-satunya unsur yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha, tetapi bagaimana orang-orang yang berada dalam manajemen ini memiliki peranan yang sangat penting. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah analisis peranan manajemen sumber daya manusia pada koperasi wanita setia bakti. Tujuan penulisan dan manfaat penulisan. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui peranan manajemen SDM pada koperasi wanita setia bakti. Dengan penulisan ini, kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan koperasi saat ini yang mungkin banyak tertinggal dari negara lain, serta apa yang harus dilakukan untuk memahami dan mengerti bahwa koperasi sebagai ekonomi rakyat. Bab 2, tinjauan pustaka. Banyak definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari bahasa Latin
Cooper atau corporation dalam bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, co berarti bersama, dan operation artinya bekerja atau berusaha. Jadi, cooperation adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian adalah koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan pengertian koperasi menurut Rudianto adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi pada anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi. Antara lain yaitu, yang pertama, koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis. Yang kedua, koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi. Yang ketiga, koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota. Pengertian menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Sutrisno, memasuki tahun 2000, posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55 hingga 60% dari keseluruhan aset koperasi, dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, koperasi melayani kebutuhan perekonomian dengan memberikan kredit kepada semua anggota koperasi. Yang kedua, Aden Sudarwanto. Pengertian koperasi menurut para ahli juga termasuk pendapat Aden Sudarwan yang didirikan oleh orang-orang maupun dari badan-badan hukum koperasi yang mempunyai keterbatasan kemampuan ekonomi, yang tujuannya untuk memperjuangkan dan meninggikan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya, Arifina Caniago. Pengertian koperasi menurut Arifina Caniago yaitu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang maupun badan hukum yang memberikan kebebasan terhadap anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan dengan menjalankan suatu usaha guna meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Selanjutnya, Dr. Fay. Pengertian koperasi menurut sejarawan ekonomi Dr. Fay adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau dari badan hukum yang memberikan kebebasan terhadap anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan yang menjalankan usaha guna meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Selanjutnya, J. Mladenata. Bagi Mladenata, koperasi terdiri atas produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung risiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota. Selanjutnya, Hans H. Munker. Hans H. Munker menjelaskan pengertian koperasi sebagai suatu organisasi tolong-menolong yang menjalankan dalam urus niaga yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas unsur niaga semata-mata tujuannya untuk ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Selanjutnya, menurut Margono Jojohaikosomo,
Pengertian koperasi menurut Margono Jojo Hadikusumo ialah perkumpulan manusia seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Selanjutnya, menurut Muhammad Hatta, sebagai Bapak Koperasi, Muhammad Hatta mendefinisikan pengertian koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya, menurut R.S. Suryaatmaja. R.S. Suryaatmaja berteori bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang merupakan pelanggan serta dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka yang berdasarkan nirlaba atau dasar biaya. Selanjutnya, Richard Cole dan Abrahamson. Pengertian koperasi menurut para ahli Richard Cole dan Abrahamson yaitu badan usaha dengan kepemilikan serta penggunaan jasa yang merupakan anggota dari koperasi itu sendiri dan pengawasan dari badan usaha tersebut perlu dilakukan oleh yang menggunakan jasa serta pelayanannya. Selanjutnya, menurut Rudianto. Berdasarkan pendapat Rudianto, pengertian koperasi yaitu perkumpulan orang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang dalam meninggikan kesejahteraan ekonomi mereka dengan melalui pembentukan badan usaha yang dikelola secara demokratis. Baik, saya lanjutkan. Bab 3, pembahasan tentang peran manajemen koperasi. Peran manajemen adalah membuat koperasi berhasil dalam mencapai tujuannya. Baik tujuan para anggota seperti untuk mencapai perbaikan tingkat hidup atau sedikitnya meringankan biaya hidup sehari-hari, maupun tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Manajemen koperasi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi ini, yaitu koperasi wanita setia bakti, yang di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Pembahasan kedua, kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi. Kekuatan manajemen dalam pengembangan koperasi wanita setia bakti mengawasi jalannya usaha, kegiatan-kegiatan pengurus, dan mengawasi jalannya organisasi koperasi. Terjawab terverifikasi oleh ahli, partisipasi akan meningkatkan rasa tanggung jawab sehingga partisipasi merupakan faktor yang penting dalam perkembangan koperasi. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi agar dapat bekerja efektif dan profesional guna mencapai tujuan anggota, organisasi, dan pemerintah. Berhasil atau tidaknya, suatu koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemennya. Apabila orang-orang dalam manajemen ini memiliki kejujuran, kecakapan, dan giat dalam bekerja, maka besarlah kemungkinannya koperasi akan maju pesat atau setidaknya tendensi untuk terjadinya kebangkrutan dapat ditanggulangi. Peran anggota sendiri yaitu ikut menentukan dalam proses manajemen dan pengambilan keputusan organisasi maupun jalannya usaha koperasi wanita setia bakti ini. Anggota koperasi berkedudukan sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa dari perusahaan koperasi. Anggota koperasi memiliki peran aktif sebagai pemupuk modal dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Partisipasi anggota dan manajemen koperasi menjadi pilar keberhasilan koperasi, di mana anggota merupakan ujung tombak dan keberhasilan koperasi baik yang berhubung dengan keuntungan maupun keaktivitasan seorang anggota. Masalah anggota dalam manajemen koperasi wanita setia bakti adalah sangat penting. Karena koperasi masalah anggota meminta perhatian manajemen yang lebih besar. Hal ini jelas karena koperasi wanita setia bakti ini adalah konsentrasi anggota, bukan konsentrasi modal pemiliknya. Sumber daya manusia sangat penting dalam koperasi wanita setia bakti ini, karena setiap bentuk usaha termasuk koperasi harus berpegang pada fungsi-fungsi manajemen. Manajemen menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan adalah terbebasnya individu dari jeratan kebodohan, rasa takut, sehingga memperoleh kehidupan aman secara lahiriah maupun batiniah. Sejahtera menurut WJS Purwardamintha yaitu suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Ada kalanya anggota akan keluar dari koperasi karena tidak terapainya kesepakatan atau terkait kesejahteraan anggota koperasi wanita setia bakti, sehingga manajemen koperasi harus dalam pengelolaannya, baik itu dalam pembinaan, keanggotaan, ataupun dalam bidang usaha yang dijalankan.
Pembahasan yang ketiga yaitu unsur-unsur dalam manajemen koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Tetapi bukan berarti rapat anggota bersifat tidak batas. Kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota tetap ada batasannya, yaitu prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika misalnya rapat anggota mengambil keputusan yang bertentangan dengan prinsip koperasi dan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan itu akan gugur. Pengurus dalam koperasi wanita setia bakti mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengurus koperasi dipilih dari, oleh, dan untuk anggota koperasi dalam rapat anggota. Bagi koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Tentang persyaratan untuk menjadi pengurus koperasi telah ditentukan dalam anggaran dasar. Pengurus mempunyai tanggung jawab dalam segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada aparat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, keberadaan lembaga pengawas dalam struktur organisasi koperasi bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan. Artinya, karena pengawasan terhadap koperasi pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota, maka tidak semua koperasi wajib memiliki lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan. Kebutuhan akan lembaga pengawas pada setiap anggota koperasi sangat tergantung pada ukuran koperasi yang bersangkutan. Tetapi memang harus diakui kehadiran lembaga tersebut memang secara khusus mengawasi pengurus memungkinkan dilakukannya pengawasan secara lebih sistematis. Manajer. Istilah manajer dalam koperasi ini dikenal Indonesia sejak akhir tahun 1970-an. Tetapi sesungguhnya sebelum tahun tersebut, banyak koperasi yang dalam bidang pengelolaan administrasi perkantorannya diserahkan kepada seorang manajer, yang lebih dikenal dengan administrator. Seorang administrator adalah seorang manajer, tetapi kegiatannya lebih condong kepada melakukan kegiatan di bidang administrasi dan masalah-masalah perkantoran. Pembahasan yang keempat yaitu peran manajer di lingkup koperasi wanita setia bakti. Manajer adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan koperasi di mana dia bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pengurus. Karena manajer adalah pemimpin dari semua karyawan, maka dia harus yang pertama seorang pembuat kebijakan yang handal. Yang kedua, seorang pemimpin yang mampu menjadi koordinator yang baik bagi seluruh kegiatan koperasi. Dan yang ketiga, seorang pengawas yang bijaksana dalam mengawasi semua kegiatan usaha koperasi. Keempat, walaupun ada kepala bagian keuangan, namun manajer juga harus mempertanggungjawabkan keuangan koperasi kepada pengurus. Yang kelima, figur yang jujur dalam mengatur serta menggunakan dana yang ada secara efisien dan proaktif. Menurut Suparmisu, dalam bukunya Manajemen Koperasi ada beberapa bidang yang perlu ditandatangani oleh manajer sebagai pengelola usaha koperasi, yaitu bidang personalia, bidang pengelola usaha, administrasi, perencanaan, serta pengawasan sebagai berikut. Pertama, bidang personalia. Mengusulkan pengangkatan pegawai dan pencatatan pegawai yang melanggar tata tertib. Kedua, membimbing, memotivasi, dan mengawasi karyawan. Yang ketiga, mengusulkan peningkatan pendidikan dan keterampilan pegawai, misalnya dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Yang keempat, mengusulkan promosi pegawai yang berprestasi termasuk peningkatan kesejahteraannya. Pemimpin yang baik adalah yang tahu banyak tentang bawahan yang dipimpinnya. Karena manajer adalah pemimpin dari seluruh kepala unit, maka dia juga harus mengetahui banyak tentang seluk-beluk usaha dan tentang teknik pemasaran di mana dia bertanggung jawab terhadap penjualan hasil produksi koperasi. Di samping itu, dia juga harus menguasai tentang komunikasi keluar untuk mempromosikan usaha koperasi, kerjasama dengan pihak lain, mencari peluang-peluang pasar, dan mengembangkan pemasaran koperasi. Bidang pengelola usaha. Karena usaha adalah tanggung jawab manajer, maka dia secara intensif harus mencari informasi pasar, merealisasi peluang pasar yang ada, dan bertanggung jawab penuh terhadap omset penjualan. Dalam menangani masalah strategi teknologi produksi, ia juga harus mengusahakan agar mencapai ekonomi of scale, atau penurunan biaya dan mencapai efisien kerja. Selain itu, pemodelan koperasi yang murah dan mudah harus diusahakan oleh koperasi, terutama model kerja operasional yang menjadi tanggung jawab. Bidang administrasi.
Administrasi merupakan pendukung lancarnya organisasi mencakup administrasi keuangan dan pembuatan laporan-laporan yang menjadi tanggung jawabnya. Sampai batas tertentu dengan persetujuan pengurus dapat menandatangani surat-surat persetujuan penerimaan dan pengeluaran sampai jumlah tertentu. Bidang perencanaan. Yang pertama, mengkoordinir penyusunan konsep. Rencana kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, rencana pengeluaran terutama mengeluarkan yang rutin. Dan yang ketiga, rencana pemasukan yang sudah ada anggarannya. Yang kedua, konsep perencanaan ini diajukan ke pengurus lalu disediakan penyesuaian perlunya sebelum diajukan ke rapat anggota. Yang ketiga, mengikuti rapat yang berkaitan dengan bidang usaha. Bidang pengawasan, di sini manajer bertanggung jawab atas seluruh bidang pengawasan di mana kegiatan yang harus dilakukan mencakup antara lain yaitu A. Perencanaan persediaan yang meliputi persediaan bahan baku dan barang jadi. B. Pengawasan investasi. C. Kerajinan dan kedisiplinan pegawai. D. Jumlah uang masuk dan uang keluar harus diberikan setiap saat serta diadakan evaluasi lalu dibandingkan antara rencana dan kenyataan. Baik, di sini saya akan melanjutkan motivasi kerja di lingkup koperasi wanita setia bakti. Motivasi kerja adalah keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang atau individu. Karena terinspirasi, tersemangati, dan terdorong untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan dengan keikhlasan, senang hati, dan sungguh-sungguh sehingga hasil dari aktivitas yang dia lakukan mendapat hasil yang baik dan berkualitas. Sementara itu, menurut Hartati, motivasi kerja merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat serta antusias mencapai hasil yang optimal. Hal yang dimaksud ini adalah gejala proses mental seperti kognitif, proses mental kognitif atau akal, atau afeksi, yaitu perasaan, spesifiknya motivasi termasuk ke dalam proses mental atau gejala jiwa konasi, yang berarti kehendak atau kemauan seseorang. Dengan demikian, motivasi juga dapat dikatakan sebagai proses mental seseorang yang memiliki kehendak atau kemauan untuk melakukan sesuatu hal. Selanjutnya, menurut Surat motivasi adalah suatu aset atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan seseorang untuk bertindak dalam suatu arahkan pada tertentu. Disebut perilaku karena seseorang yang termotivasi hanya dapat diamati secara langsung dari tingkah lakunya. Proses mental konasi seseorang akan mencoba memunculkan suatu sikap melalui jalan tertentu yang dalam konteks ini adalah karena memiliki motif. Setelah konasi memproses motif tersebut, maka muncullah sikap termotivasi yang selanjutnya akan ditunjukkan pada perilaku nyata yang termotivasi. Sedangkan menurut Sumarjo, motivasi kerja adalah perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai untuk menunjukkan intensitas individu, arah, dan ketekunan sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Artinya, motivasi tidak hanya dapat datang dari individu saja, melainkan terdapat faktor dari luar yang mampu merangsangnya pula. Seperti yang diungkapkan oleh Winardi bahwa motivasi merupakan hasil sejumlah proses baik internal maupun eksternal bagi seseorang. Individu sehingga menimbulkan sikap antusiasme dan semangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu sikap mental yang tercipta baik dari dalam diri sendiri maupun faktor eksternal yang membuat seseorang berperilaku antusias, tekun, dan ikhlas untuk melakukan suatu kegiatan seperti pekerjaan dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan spesifik atau tujuan organisasi pada umumnya. Telah diungkapkan sebelumnya bahwa motivasi dapat muncul dari dalam diri, intrinsik maupun dari faktor luar, ekstrinsik. Dengan demikian, setidaknya terdapat dua tipe motivasi seperti yang diungkapkan oleh Avandi, bahwa motivasi terbagi menjadi dua jenis, dan jenis-jenis motivasi tersebut adalah sebagai berikut. Motivasi dalam diri. Motivasi dalam diri merupakan dorongan atau kehendak yang kuat yang berasal dari dalam diri seseorang. Beberapa contoh motivasi dalam diri adalah persepsi seseorang mengenai diri sendiri, yang kedua harga diri, yang ketiga harapan pribadi, yang keempat kebutuhan, dan yang kelima keinginan. Motivasi luar diri.
Motivasi luar diri dinamakan demikian karena tujuan utama individu melakukan kegiatan adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas kerja itu sendiri. Beberapa contoh yang termasuk motivasi luar diri adalah yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan. Yang kedua, kelompok kerja di mana seseorang bergabung. Yang ketiga, situasi lingkungan kerja. Dan yang keempat, gaji. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Menurut Sutrisno, motivasi sebagai proses psikologi dalam diri seseorang akan dipengaruhi oleh beragam faktor, dan faktor tersebut dapat dibedakan menjadi faktor inter dan ekstern yang akan dijabarkan sebagai berikut. Faktor internal. Faktor inter yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi kerja pada karyawan diantaranya adalah sebagai berikut. Keinginan untuk dapat hidup. Untuk dapat bertahan hidup, maka seseorang harus bekerja. Keinginan untuk dapat hidup meliputi kebutuhan untuk memperoleh kompensasi, pekerjaan yang tetap, dan kondisi kerja yang aman dan nyaman. Yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki. Keinginan yang keras untuk dapat memiliki itu dapat mendorong orang mau bekerja. Yang ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk diakui, dihormati oleh orang lain. Yang keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan. Seperti adanya penghargaan terhadap prestasi, hubungan kerja harmonis, pimpinan yang bijaksana, perusahaan oleh masyarakat. Yang keinginan untuk berkuasa. Keinginan untuk kuasa atau pimpinan akan seseorang untuk bekerja. Kerja di itu sebagai berikut. Prasarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, kompensasi yang memadai. Motivasi yang paling penting bagi perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. Yang ketiga, supervisi yang baik. Memberikan pengarahan, membimbing kerja para karyawan agar bekerja dengan baik tanpa melakukan kesalahan. 4. Jaminan pekerjaan. Atau tepatnya adanya jaminan pekerjaan berupa jaminan karir untuk masa depan seperti promosi jabatan, pesangon, dan lain-lain. Yang kelima, status dan tanggung jawab. Terutama seseorang yang telah bekerja lama pada posisi yang stagnan akan menjadi lebih termotivasi ketika dipercayakan status dan tanggung jawab yang lebih. Tentunya diiringi oleh hak yang lebih pula. Keenam, peraturan yang fleksibel. Saat peraturan jelas dan tegas namun tetap fleksibel, maka seseorang akan mematuhinya dengan lebih mudah sehingga mampu memastikannya pekerjaan berjalan dengan baik dan memicu motivasi untuk terus melakukannya. Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ini ada prinsip-prinsip motivasi kerja. Seorang manajer atau pimpinan harus mampu mendorong, menyemangati, yang berarti memotivasi karyawan agar terus bergairah dan bersemangat dalam bekerja, agar kinerja dan produktivitas mereka berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan motivasi kerja, terdapat beberapa asas atau prinsip yang dapat membantu kita dalam kegiatan atau perilaku yang mampu memberikan motivasi terhadap para personal. Nah, prinsip-prinsip dalam motivasi kerja ini ada 5 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip mengikut sertakan, yaitu mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan ide-ide, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada prinsip komunikasi, yaitu menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. Yang ketiga ada prinsip pengakuan, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. Yang keempat, ada prinsip wewenang yang didelegasikan adalah mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas dan menjalankan tugas-tugas atasan atau manajer. Yang kelima ada prinsip perhatian, timbal balik yaitu memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bawahan dari perusahaan. Sementara itu, menurut Afandi, terdapat beberapa prinsip untuk memotivasi kerja karyawan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin.
Yang kedua ada prinsip komunikasi. Pemimpin mengomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas. Pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Yang ketiga ada prinsip mengakui andil bawahan, di mana pemimpin mengakui bahwa bawahannya atau pegawai mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Yang keempat, ada prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai atau karyawan sehingga dapat memotivasi para pegawai bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh pemimpin. Selanjutnya masuk di indikator motivasi kerja. Menurut teori Herzberg, dalam hasibuan, terdapat faktor yang berperan sebagai satisfiers atau motivators yang dapat dijadikan sebagai indikator motivasi kerja yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada prestasi atau achievement. Kebutuhan akan prestasi akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang optimal. Yang kedua ada pengakuan. Pengakuan artinya karyawan memperoleh pengakuan dari pihak perusahaan bahwa ia adalah orang yang berprestasi dan diberi penghargaan. Pengakuan dapat diperoleh melalui kemampuan dan prestasi sehingga terjadi peningkatan status individu. Yang ketiga ada pekerjaan itu sendiri atau the work itself. Untuk mencapai hasil karya yang baik, diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan yang tepat. Yang berarti bahwa diperlukan suatu program seleksi yang sehat dalam merekrut karyawan sesuai pada kemampuannya. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab adalah keterlibatan individu dalam usaha-usaha di setiap pekerjaan, seperti kesanggupan dan penguasaan diri sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kelima, ada kemajuan, di mana meningkatkan hasil kinerja karyawan, maka pemimpin perlu memberikan pelatihan kepada karyawan agar karyawan terus berinisiatif untuk mengembangkan wawasannya dalam bekerja dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Keenam, pengembangan potensi individu. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Sementara itu, Avandi memberikan indikator pada dimensi pengukuran masing-masing yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada balas jasa, segala sesuatu yang berbentuk barang, jasa, dan uang yang merupakan kompensasi yang diterima karyawan karena jasanya yang dilibatkan pada organisasi seperti pemberian hadiah atau reward dan promosi jabatan. Yang kedua, kondisi kerja, kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Kondisi kerja yang baik yaitu nyaman dan mendukung pekerjaan untuk dapat menjalankan aktivitas dengan baik seperti lingkungan kerja yang menyenangkan dan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan bersih. Yang ketiga ada fasilitas kerja, yang dimana ini terdapat di organisasi yang ditempati dan dinikmati oleh karyawan, baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran seperti sarana yang memadai dan prasarana yang memadai. Yang keempat, ada hasil yang dicapai atau yang diinginkan oleh semua orang dalam bekerja. Untuk tiap-tiap orang tidaklah sama ukurannya, karena manusia itu sama lain berbeda. Seperti hasil kerja yang maksimal, pencapaian tugas yang ditargetkan. Yang kelima, pengakuan dari atasan. Pernyataan yang diberikan dari atasan apakah karyawannya sudah menerapkan motivasi yang telah diberikan atau tidak, seperti pujian atas keberhasilan karyawan dan penilaian prestasi kerja karyawan.
Baik, selanjutnya bagian penutup ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, koperasi merupakan suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Pelaksanaan koperasi merupakan suatu cara atau wadah dalam mensejahterakan masyarakat. Pada saat ini, koperasi wanita setia bakti berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai harapan. Dampak positif pemberdayaan koperasi ini bisa dilihat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, terciptanya peluang kerja, serta peningkatan pendapatan dalam keluarga yang tadinya menganggur maupun pendapatan seluruh anggota keluarga. Adapun kendala yang dihadapi koperasi wanita setia bakti yaitu antara lain, 1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa atau pengurus koperasi sendiri akan pentingnya menjadi nasabah koperasi wanita setia bakti sehingga koperasinya kurang berjalan dengan maksimal. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam bergabung menjadi anggota koperasi. Tugas-tugas, hak dan kewajiban rapat anggota, pengurus, dan pengawas dan manajer sudah diterangkan waktu membicarakan organisasi koperasi. Peranan manajemen adalah membuat koperasi berhasil dalam mencapai tujuannya, baik tujuan para anggota, seperti misalnya untuk mencapai perbaikan tingkat hidup atau sedikitnya meringankan biaya hidup sehari-hari, maupun tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal yang pertama, manajemen merupakan unsur pembuat keputusan yang telah digariskan oleh rapat anggota. Dalam hal yang kedua, pemerintah menetapkan bahwa koperasi bertujuan untuk menambah kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Seperti badan usaha yang lain, koperasi juga akan menghadapi berbagai persoalan dalam mencapai tujuan. Sebagian besar tugas manajemen adalah memecahkan persoalan-persoalan itu dan membuat keputusan-keputusan yang akan menuju sasaran yang dikehendaki. Langkah-langkah yang diambil dalam memecahkan suatu persoalan adalah sebagai berikut. Membuat persoalan yang dihadapi menjadi jelas dan terang, mencari alternatif-alternatif untuk memecahkannya, memilih salah satu cara atau alternatif yang paling sesuai dengan tujuan koperasi, serta menilai hasil cara tersebut. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran agar koperasi wanita setia bakti dapat lebih baik lagi dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, tentang pengelolaan koperasi di daerah tersebut, untuk terus mengupayakan pemaksimalan manajemen pengelolaan koperasi agar lebih baik dan dapat menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, adapun saran selanjutnya yaitu untuk anggota dan pengurus koperasi agar lebih baik lagi dan mengkoordinasikan atau mengurus koperasi sebaik mungkin sehingga tertata dan terstruktur dan dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat agar lebih mengerti dan paham dalam berkoperasi. Dan yang terakhir, bagi pengurus terdahulu yang telah berpengalaman dalam berkoperasi diharapkan dapat melatih dan melakukan bimbingan kepada pengurus dan anggota yang baru untuk lebih kreatif dan inovatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.